Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak hari ini kabarnya baik-baik saja. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, tetap jaga imun kalian, dan cukup belajar di rumah saja. Walaupun belajar di rumah saja, tetap semangat, tetap ceria. Oke anak-anak, bisa dimulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Fahmi akan memberikan pembelajaran fikih, yang mana materinya ada 4. Yang pertama, pengertian zakat fitrah. Yang kedua, dasar hukum zakat fitrah. Dan yang ketiga, ketentuan zakat fitrah. Dan yang keempat adalah tata cara menunaikan zakat fitrah. Anak-anak yang Bapak banggakan, langsung saja memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah terbagi 2. Ya, zakat dan fitrah. Ya. Zakat berarti bersih dan suci. Ya. Sedangkan zakat fitrah itu jiwa. Jadi zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagai pembersih jiwa. Ya. Zakat fitrah yang dikeluarkan setiap setahun sekali, ya, yang berupa makanan pokok yaitu gandum, beras, kurma, atau bisa juga uang. Ya, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan 1 tahun sekali dan saat pada Idul Fitri, tuh, ya, dan untuk membersihkan jiwa kita agar kembalinya jiwa kita bersih dan suci. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua adalah dasar hukum zakat fitrah. Dasar hukum zakat fitrah adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan setiap umat Islam, laki-laki baik perempuan, baik juga tua yang muda, anak yang baru dilahirkan, dan orang yang menjadi tanggung jawab seseorang. Misalkan Bapak mempunyai istri, ya, tapi Bapak belum punya istri. Ini contoh saja, ya. Tiba-tiba atau maaf, kemudian Bapak ini istrinya melahirkan. Ya, mempunyai seorang bayi. Nah, zakat fitrah bayi itu Bapak yang menanggungkan, bukannya zakat fitrah sendiri. Tetapi misalkan Bapak, istri Bapak, adik Bapak, yang orang tua Bapak itu melaksanakan zakat fitrah dengan sendirinya, ya. Dan harus mengeluarkan zakat fitrah. Karena fardu ain hukumnya sama saja dengan wajib, ya, karena kalau tidak mengeluarkan zakat fitrah ketika Idul Fitri, maka badan kita belum bersih, belum suci. Maka dari itu keluarkan zakat fitrah, ya, untuk membersihkan jiwa kita. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah ketentuan zakat fitrah. Ya, ketentuan zakat fitrah di sini ada 2. Ya. Yang pertama, syarat wajib zakat fitrah dan rukun zakat fitrah. Ya. Nah, kalau syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama Islam, tentunya Islam. Ya, yang artinya muslim dan muslimah yang bukan non Islam, ya, baik laki-laki
maupun perempuan. Tetapi yang Islam, bukan yang non-Islam. Itu syarat wajib zakat fitrah. Yang kedua, dilaksanakan sesudah terbenamnya di matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, keluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadan, bukannya di awal Ramadan. Ya, akan tetapi keluarkan zakat fitrah itu di akhir Ramadan. Misalkan di malam ke-28 atau malam ke-29 atau ke malam ke-30. Lebih awalnya lagi itu mengeluarkan zakat fitrah pada malam ke-25 sampai malam ke-30. Pak, kalau kita mengeluarkan zakat pas Idul Fitri boleh tidak? Boleh, ya, sebelum terbenamnya matahari. Ya, atau sebelum khotib naik ke mimbar atau sebelumnya memulai sholat Idul Fitri. Tuh boleh-boleh saja. Nah, walaupun malam ke-28, 29, malam ke-30 atau pas takbirannya belum sempat, masih kerja, ayahnya, orang tuanya, pas sebelum sholat Idul Fitri itu boleh-boleh saja, ya. Kecuali kalau khotib sudah naik ke mimbar, itu tidak boleh dan tidak sah hukumnya, tidak diterima zakat fitrahnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami contohnya. Oke, masuk yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dari keperluan maksimal untuk diri sendiri dan keluarganya, ya. Harus mempunyai harta yang lebih, harus mempunyai makanan yang lebih, harus mempunyai uang yang lebih dan lain sebagainya. Jikalau mempunyai uang yang lebih, keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrahnya di masjid, ya. Boleh ke anak yatim, boleh ke yatim duafa dan lain sebagainya. Tuh, ya. Itu tadi syarat wajib zakat fitrah. Nah, sekarang ketentuannya, maaf, rukun zakat fitrahnya. Rukun zakat fitrahnya di sini ada 4. Yang pertama itu niat zakat fitrah. Niatnya, ya. Zakat fitrah niatnya karena Allah Ta'ala dan untuk membersihkan jiwa. Jangan niat untuk disombong-sombongkan, ingin disebut-sebut. Wah, ini si A zakat fitrahnya gede banget, aku pengen zakat fitrah nih. Pengen tahu nggak berapa zakat fitrahnya? Segini. Tidak boleh, ya. Niatnya karena Allah dan untuk membersihkan jiwa. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat disebut itu muzaki, ya. Nah, seperti bapak mau zakat itu, ya, kita mengeluarkan zakat namanya, itu yang disebut muzaki ini. Bapak muzaki ini yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang menerima zakat. Nah, orang menerima zakat itu siapa? Mustahik. Nah, mustahik itu seperti orang DKM, panitia masjid, panitia zakat fitrah. Nah, itu disebutnya mustahik, orang yang menerima zakat. Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan, ya, makanan, ya, atau beras atau uang, ya. Tidak boleh barang, misalkan sepatu, Pak saya mau zakat fitrah sepatu, tidak, ya, karena tidak memasuki rukunnya itu beras, uang, dan makanan pokok dan lain sebagainya. Tuh, ya. Nah, sekarang waktunya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, ya. Waktu yang ditentukan adalah 1. Sebelum ditunaikan sholat Id. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Waktu sebelum sholat Id atau sholat Idul Fitri itu boleh melakukan atau melaksanakan zakat fitrah. Yang kedua, boleh dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan, ya. Boleh-boleh saja, ya, tapi lebih afdolnya malam ke-25 sampai malam ke-30. Nah, selanjutnya yang keempat, materi yang selanjutnya, ukuran zakat fitrah. Nah, ukurannya nih, tadi kan penjelasannya. Sekarang ukuran zakat fitrah. Menurut para ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sa'.
Nah, satu sa itu berapa Pak? Satu sa itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram ya. Jadi kalian kalau mau menjakatkan memakai beras atau pakai beras itu kalian takarin dulu, kalian timbang dulu, maaf bukan timbang, ditakarin dulu sampai berapa, sampai 2,5 kilo sampai 3 kilo boleh ya, jangan kurang dari 2,5 kilo atau lebih dari 3 kilo karena rukunnya itu 2,5 sampai 3 kilo ya. Selebihnya dari itu atau kurang dari itu tidak sah dan tidak diterima. Nah, paham tuh sampai sini? Baik, kalau sudah paham lanjut materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu adalah tata cara menunaikan zakat fitrah. Ya, di sini ada 3. Yang pertama, memilih makanan pokok yang baik dan layak untuk zakat. Ya, jangan kalian makanan basi atau beras yang sudah jadi. Ya, tidak boleh. Ya, harus beras yang utuh, makanan yang baru. Ya. Tuh, yang kedua, menakar atau menimbang. Nah, Bapak saya tadi sudah jelaskan. Takarin dulu, timbang dulu, ya berapa beratnya, sudah sampai 2,5 atau 3 kilo. Nah, kalau sudah, serahkan ke masjid atau ke panitia dan zakat fitrah dan kalian. Nyata karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, mengantar kepada mereka yang berhak menerima zakat atau ke panitia amil. Nah, kalian kasih, udah timbang, udah memilih, kalian kasih ke masjid, kalian kasih tuh ya ke amil yang menerima zakat atau amil tuh yang panitia zakat yang di masjid. Oh ya, jadi ada 3, memilih makanan yang dikeluarkan, yang kedua menakar atau menimbang, yang ketiga mengantar kepada mereka yang berhak menerima zakat. Nah, yang terakhir hikmahnya. Di sini ada 3. Jiwa menjadi tentram karena menunaikan kewajiban agama. Yang kedua, ikut merasakan kepedihan yang diderita kaum fakir miskin, ya, yang tadinya fakir miskin, kurang makanan, yang belum kesampaian mempunyai beras. Nah, kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, hasil zakat fitrah itu kita bagikan ke fakir miskin. Nah, jadi yang disebut merasakan kepedihan itu yaitu tadi yang kita keluarkan zakat fitrah, dan zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Yang ketiga, menemukan kesadaran untuk kesetiakawanan terhadap orang yang tidak mampu. Jadi dalam artian kita membantu, saling membantu antara sama lain dan antara saling membutuhkan. Ya, jadi hikmahnya ada 3, tata caranya ada 3, dan ketentuannya ada 2. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.